Hai sobat penjudi, penjudi. Hai sobat Padu Jadi, selamat datang lagi di podcast Padu Jadi. Tempat ngobrol topik-topik teknologi yang bikin kepala berasap tapi seru abis. Saya Haris, bakal nemenin kalian hari ini. Kali ini kita akan membahas algoritma yang namanya keren banget, yaitu Dynamic Programming atau bisa disingkat DP. Nah, aku nggak sendirian di sini. Ada juga narasumber kami yang bernama Sugih, salah satu dari mahasiswa di kampus yang akan sharing-sharing tentang algoritma ini. Halo Sugih, gimana kabarnya? Alhamdulillah, gimana kabar kamu Riz? Alhamdulillah sehat. Sugih, sebelum kita mulai, kenalin dulu dong diri kamu biar sobat Padu Jadi makin kenal. Oke, halo semuanya. Saya Sugih Nugraha, mahasiswa Informatika Universitas 11 April, akan sharing-sharing tentang algoritma Dynamic Programming. Algoritma yang sering dipakai buat menyelesaikan masalah optimasi. Mantap banget. Oke langsung aja kita mulai ya. Oke Sugih, banyak banget nih algoritma di dunia programming. Kenapa kita harus belajar Dynamic Programming? Oke, jadi gini Riz, Dynamic Programming itu adalah algoritma yang berfokus pada efisiensi. Kalau kita punya masalah yang besar dan kompleks, DP atau Dynamic Programming bisa bantu kita memecah masalah itu menjadi lebih kecil dan menyelesaikannya dengan cara yang hemat waktu dan tenaga. Oh, jadi ini ya kayak pendekatan hemat energi gitu ya? Bisa dibilang sih gitu ya. Jadi Dynamic Programming memanfaatkan konsep overlapping, subproblem, dan optimal substructure, di mana kita menyimpan hasil perhitungan submasalah di tabel atau array biar gak perlu hitung ulang kalau nanti butuh gitu. Jadi wah, ternyata DP ini benar-benar smart banget ya. Terus biasanya DP ini dipakai buat apa saja sih? Banyak banget Riz, mulai dari hitung-hitungan bilangan Fibonacci, cari jalur terpendek, sampai optimasi kayak knapsack problem. Bahkan di bidang bioinformatika juga sering dipakai loh. Wah, menarik banget nih. Tapi Gi, sebenarnya gimana sih cara kerja Dynamic Programming? Oke, jadi Dynamic Programming itu memiliki dua pendekatan utama, yaitu top down dan bottom up. Yang pertama adalah top down. Kita pakai recursion dan memoization. Intinya hasil perhitungan kita disimpan biar gak dihitung ulang. Yang kedua ada bottom up. Kita mulai dari masalah kecil, terus bangun solusi buat masalah besar. Biasanya ini dipakai untuk tabel atau array. Oh, jadi kalau top down itu kayak bikin catatan dulu biar nggak lupa gitu. Dan bottom up itu kayak bangun rumah dari fondasi. Benar gak? Oh, analogi yang bagus Riz. Jadi intinya sih gitu ya. Begitu. Tapi gimana nih caranya tahu kalau suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan Dynamic Programming? Untuk mengetahuinya, jadi kita bisa mengecek dua hal ini ya. Yang pertama overlapping subproblem, yaitu masalah besar yang bisa dipecahkan menjadi masalah kecil secara berulang. Yang kedua optimal substructure, yaitu solusi dari masalah besar bisa dibangun dari solusi masalah kecilnya. Oke, noted. Nah, sekarang coba dong nih kasih contoh yang lebih spesifik dong. Misalnya kayak soal knapsack problem gitu. Oke, misalnya kita punya tas dengan kapasitas maksimum 50 kg. Terus ada barang-barang seperti yang pertama barang A 10 kg dengan nilai 60, yang kedua barang B 20 kg dengan nilai 100, yang ketiga barang C dengan 30 kg dan dengan nilai 120. Kita pengen maksimalkan nilai barang yang kita bawa, tapi gak boleh lebih dari kapasitas tas. Terus gimana sih caranya Dynamic Programming menyelesaikan masalah ini? Oke, yang pertama kita bikin tabel yang barisnya barang dan kolom kapasitas tas.
Kemudian tiap tabel diisi nilai maksimum yang bisa dicapai untuk kombinasi barang tertentu. DP bakal isi tabel ini dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Wah, berarti ini kayak main puzzle gitu dah. Harus diisi bagian per bagian gitu. Benar banget, jadi begitu tabel selesai, kita tinggal lihat dari sel terakhir buat dapat nilai maksimalnya. Oke, Sugih, apa sih tantangan waktu implementasi dynamic programming ini? Tantangan pertama itu untuk memahami polanya. Gak semua masalah langsung kelihatan cocok pakai DP. Yang kedua, ukuran tabel bisa besar banget kalau jumlah variabel banyak. Dan itu makan memori si itunya sendiri. Wah, terus itu gimana dong solusinya? Untuk pola, kuncinya latihan dan banyak eksplorasi soal DP sih. Kalau masalah memori, kita bisa pakai teknik space optimization. Misalnya cukup simpan hasil 2 langkah sebelumnya, nggak perlu semua langkah. Oke, Sugih. Kasih tips dong buat mahasiswa yang baru belajar dynamic programming ini. Oke, ini tip dari aku ya. Yang pertama, mulai dari soal dasar kayak Fibonacci atau point change. Yang kedua, visualisasikan tabel DP pakai kertas atau software biar lebih gampang paham. Dan yang ketiga, jangan takut coba-coba meski awalnya salah. DP itu butuh proses belajar. Nah, buat mahasiswa yang baru belajar dynamic programming, mantap banget nih tipsnya dari Sugih. Oke, jadi hari ini udah belajar bahwa dynamic programming itu powerful buat menyelesaikan masalah optimasi. Dengan memahami konsep overlapping subproblems dan optimal substruktur, kita bisa menyelesaikan masalah besar dengan lebih efisien. Sugih, makasih banget udah sharing di podcast Padu Jadi kali ini. Sama-sama Aris, semoga Sobat Padu Jadi lebih semangat belajar DP-nya. Amin banget ya. Oke, Sobat Padu Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa teruskan eksplorasi dunia algoritma, karena selalu ada hal yang seru di sana ya tentunya. Bye-bye. Bye. Makasih Riz. Oke, terima kasih Sugih.